Baik, tepat pukul 12, kita akan mulai cermat pencerahan hikmat dengan topik never give up atau pantang menyerah. Bapak Ibu sekalian, mohon bantuannya dengan tolong di-mute mic masing-masing sehingga tidak masuk suaranya dan cukup mengganggu. Ya, ada yang masih belum mematikan mic-nya, mute. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, never give up atau pantang menyerah, ya. Ada kata pantang di situ. Pantang dalam konteks beragama adalah sesuatu yang dilarang. Ya, kalau dilakukan itu namanya haram. Gitu ya. Nah, pantang itu artinya bukan hanya sekedar dilarang, udah selesai. Verboden, dilarang masuk, ya. Oke, kalau kita masuk ya paling hanya ditilang. Tapi kalau kata pantang, nah itu lebih dari sekedar dilarang, ya. Itu adalah sesuatu yang sangat tidak boleh untuk dilakukan. Nah, jadi kalau kita ada istilah pantang menyerah, saya ingin satu hal untuk kita pahami. Jadi itu bukanlah pada kategori yang ya nggak apa-apa, kita menyerah nggak apa-apa gitu ya. Enggak, ada kata pantang di sana. Jadi berpikirlah 1000 kali, 10.000 kali, bahkan 1.000.000 kali sebelum kita mengucapkan kata saya menyerah. Apalagi setelah mengucapkan kata menyerah, kemudian diikuti dengan sikap. Ya udah, menyerah gitu ya. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang seringkali mungkin kita dengan mudahnya bilang, udahlah, nyerah aja deh, gitu ya. Hari ini kita udah tahu bahwa kata pantang itu adalah sesuatu yang, aduh, kategorinya sangat sangat tinggi, bukan sangat rendah gitu ya. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya mau cerita. Never give up ini adalah sebuah istilah, mungkin sudah lama, tapi dia menjadi terkenal istilah ini ketika ada kejadian pada saat Perang Dunia Kedua. Cerita saya akan singkat karena saya hanya 30 menit dan saya akan ceritakan 3 peristiwa. Satu yang ini, satu yang kedua, dan yang ketiga. Nah, Perang Dunia Kedua, Inggris melawan Jerman dan sekutunya. Dan saat itu Perdana Menteri Inggris adalah Sir Winston Churchill. Saya nggak tahu persis spellnya ini Churchill atau apa. Ya, tapi yang penting Bapak Ibu dan kita semua tahu lah ya, Winston Churchill. Dalam peperangan itu, kapal perangnya Inggris ditenggelamkan oleh tentara Jerman dan sekutunya. Sehingga seolah-olah belum kalah, tapi runtuh ini marwah dari bangsa Inggris. Ya, kewibawaan mereka menjadi jatuh dengan tenggelamnya kapal perang mereka. Dan waktu itu suasananya memang cukup memprihatinkan, cukup menyedihkan, cukup mengecewakan. Suasana batin dari rakyat Inggris, pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Winston Churchill memang sedang berada pada titik yang rendah karena kejadian itu. Ya, nah kita ingat kan waktu Hiroshima Nagasaki dibom oleh Amerika, runtuh juga kan semangat dan mentalnya bangsa Jepang, sehingga akhirnya dengan 2 kejadian itu Kaiser Hirohito menyerah kalah. Nah, itulah kejadian yang terjadi pada saat itu dan suasananya. Dan rakyat Inggris menunggu apa sikap dari pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Winston Churchill. Ya, apa yang akan dilakukan? Menyerahkah atau apa? Gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu, Perdana Menteri diundang untuk berbicara, memberikan pidato di sebuah perguruan tinggi. Beliau hadir. Ya, beliau hadir di perguruan tinggi tersebut. Sudah banyak orang yang hadir di ruangan, dan masuklah Perdana Menteri Winston Churchill. Dan pada gilirannya ketika dia diminta untuk memberikan sambutan kah atau memberikan pidato kah atau apapun namanya, beliau berjalan menuju ke podium, berdiri di podium. Semua peserta terdiam. Semua ingin mendengar
apa statement dari Perdana Menterinya? Tentunya yang berkaitan dengan peristiwa tenggelamnya kapal perangnya Inggris. Apa sikap beliau? 1 detik berlalu, 10 detik berlalu, 1 menit berlalu. Beliau tetap berdiri di panggung, di mimbar maksud saya, dan tidak ada satu kata pun yang keluar dari beliau. 2 menit berlalu, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut beliau. Itu hadirin mulai agak sedikit bingung, heran, dan mulai gelisah, mulai lihat ke kiri, lihat ke kanan, tidak ada ucapan, tapi maksudnya dimengerti. Itu apa? Ini ada apa ya? Gitu. Kenapa diam ya? Waduh, ada apa ya? Kurang lebih seperti itu. Tapi semua tetap menunggu. Sambil terheran-heran, sambil bingung. Apa yang terjadi? Dia sudah di depan mimbar. Tapi kok nggak ngomong? Suasana jadi semakin mencekam. Dan beberapa saat kemudian, Winston Churchill mulai berbicara. Bapak Ibu yang tahu ceritanya pasti sudah paham, ya. Dia hanya mengucapkan 2 kata. Apa itu? Dia bilang begini. Never give up. Begitu dia bilang, never give up. Semua hadirin berdiri, bertepuk tangan dengan mengepalkan tangan. Itulah sikap dari pemerintah dan bangsa Inggris. Apa itu? Pantang menyerah. Itu heroik ya, membangkitkan semangat nasionalisme. Kita bangsa Inggris tidak akan menyerah. Gitu. Bukan tidak akan menyerah aja, tapi pantang menyerah. Sejak kejadian itu, mulailah terkenal istilah never give up. Oke, paham dulu ya. Itu tentang kenapa ada never give up, peristiwanya dimulai dari mana, kejadian bagaimana, ini bangsa, ya, kehormatan sebuah bangsa. Dan sikap dari seorang pemimpin tidak akan menyerah. Gitu. Oke, ini yang pertama. Nah, yang kedua. Saya baru-baru ini mendengarkan video di mana pembicaranya adalah Pak Jarod Wijanarko. Ya, beberapa di antara kita mungkin pernah dan akrab dengan nama ini. Mungkin juga ada yang sedikit atau bahkan banyak tahu tentang cerita kisah hidup beliau. Singkat saja, Pak Jarod Wijanarko ini 10 tahun lalu mendirikan sebuah minta maaf, mungkin suara-suara yang masuk ya cukup mengganggu. Tolong di-mute ya supaya suaranya tidak masuk. Ya, baik. Pak Wijanarko ini mendirikan sebuah perusahaan multi level marketing khas Indonesia ya, namanya IFA. Modalnya cukup besar, ratusan miliar. Stokisnya ada di ratusan kota di ratusan stokis di berbagai kota di seluruh Indonesia. Nah, singkat kata, perusahaan ini bangkrut. Perusahaan ini tutup. Dan beliau rugi ratusan miliar. Ya. Tidak hanya itu, usahanya bangkrut, IFA. Beliau juga punya lembaga pendidikan yang namanya Holy Kids, gitu ya, untuk anak-anak playgroup, anak-anak TK, dan masuklah COVID, mana ada lagi anak-anak yang sekolah, ya, mau sekolah lewat online pun udah susah anak-anak, ya, karena itu kan kelompok bermain Happy Holy Kids, ya, Happy Holy Kids, tutup. Singkat cerita, beliau hidupnya dari yang sangat enak, sangat nikmat,
menjadi cukup menderita, untuk tidak mengatakan sangat menderita. Bahkan ada satu rumahnya di Bali terbakar, padahal tidak diasuransikan. Habis. Ya. Nah, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian, tolong di mute, suaranya masuk. Bapak Ibu tolong di mute supaya suara Bapak mungkin tidak tahu suaranya masuk, tapi yang lain yang mendengar. Ya, terima kasih. Dan beliau bilang begini, sebenarnya kalau saya gila itu wajar. Ya, perusahaan beratusan miliar bangkrut, uang habis, terus bayar ini, bayar itu, rumah terbakar, sekolah Happy Holy Kids juga tutup gitu ya, nggak ada income. Wah, rasanya kalau jadi gila itu ya, kita juga bisa maklum, wajar lah ya. Nah, tapi yang luar biasa, boro-boro beliau gila, stres juga enggak. Stres juga enggak. Oke, jadi bayangkan orang yang usahanya habis bis gitu ya, bukan habis saja, habis bis, tapi nggak pernah stres, apalagi gila, enggak. Nah, rahasianya apa? Yang satu, dia bilang begini, saya itu tujuan hidup saya satu, itu melayani Tuhan. Bisnis itu hanya bonus, itu hanya sampingan. Jadi kalau yang namanya bonus dan sampingan itu ternyata hancur, rubuh, bangkrut, ya nggak apa-apa. Selama yang utamanya nggak keganggu. Apa itu? Melayani Tuhan. Nah, inilah kebalikan. Kalau orang mengutamakan pekerjaan, profesi, usaha menjadi nomor satu, pelayanan jadi nomor dua, maka ketika usahanya bermasalah, pasti pelayanannya bermasalah. Ketika usahanya terganggu, maka pikiran fokusnya pasti ke sana. Tapi Pak Wijanarko bilang, saya fokusnya adalah pada pelayanan. Itu yang nomor satu dalam hidup saya. Dan saya pastikan itu tidak akan pernah terganggu meskipun usaha saya bangkrut. Enggak. Ya, nah, ini yang luar biasa. Nah, nanti ada kaitannya apa sikapnya Pak Wijanarko ini yang tidak pernah pusing, tidak pernah menyerah, ya, dengan kondisi yang sangat parah yang dia alami. Dia terus menjalani hidupnya. Dan saya percaya, Bapak Ibu sekalian, satu ketika Pak Jarod itu pasti bangkit. Kenapa bangkit dan bagaimana bangkit saya nggak tahu persis, tapi saya bisa mengatakan itu kenapa. Saya melihat semangat pantang menyerah pada beliau. Ya, gitu ya, pantang menyerah pada beliau. Dan orang yang pantang menyerah itu mirip-mirip juga kejadiannya dengan, ini tambahan sedikit aja. Pak Edward, bukan Pak Edward, Pak William Suryajaya. Gitu ya. Ketika anaknya kena masalah dan dia harus bertanggung jawab secara pribadi, Astra yang dia dirikan, dia lepas. Dan saat itu, apa yang menjadi miliknya itu lepas, hilang. Orang bilang, Om William habis satu usia. Bagaimana dia mau bangkit kembali? Di usia yang sudah cukup uzur. Ya, kalaupun mau bangkit itu memerlukan waktu yang panjang, yang lama, seperti dia membangun Astra. Dan kemudian setelah itu, dia menghilang. Orang nggak tahu lagi apa yang dilakukan oleh beliau, hilang dari peredaran, ya. Tapi beberapa waktu kemudian orang terkaget-kaget. Anggapan Om William habis. Ternyata Om William juga salah seorang yang punya prinsip never give up. Beliau bangkit kembali. Usahanya di Sumatera di bidang pertanian itu ternyata sukses. Dan orang bisa melihat, orang yang tidak pernah menyerah, orang yang pantang menyerah, selalu akan menemukan jalan, cepat atau lambat. Oke, yang terakhir. Never give up, pernah saya bawakan di dalam sebuah talk show, di sebuah radio.
K-Light FM, di mana setiap Senin saya talk show jam 7.15. Setiap minggu saya talk show Positive Thinking bersama Yunus Timotius. Nah, kali itu saya membawakan topik Never Give Up. Pada saat saya menyampaikan pembahasan tentang topik Never Give Up, pantang menyerah, saya waktu itu menceritakan bahwa saya punya sekolah berpikir positif yang saya beri nama IDAMAN, singkatan dari Indonesia Damai dan Aman. Ya, saya tulis buku dengan judul Seandainya Semua Orang Berpikir Positif. Kalau orang Indonesia semua berpikir positif, Indonesia pasti damai dan aman. Tapi kalau ada 1, 2, ada 10, 100, 1000, 10.000 yang berpikir negatif, bagaikan virus. Itu bisa merusak yang jutaan, puluhan juta, dan ratusan juta. Nah, oke. Sekolah berpikir positif IDAMAN saya dirikan dan memberikan pelatihan seminar berpikir positif gratis. Tidak ada bayar-bayar. Mau undang saya sebagai pembicara gratis. Mau undang saya untuk memberikan pelatihan gratis. Mau konsultasi kepada saya gratis. Itulah SBPI, Sekolah Berpikir Positif IDAMAN. Berdiri tahun 2003. Ya. Nah, bisa berdiri gratis bukan karena saya konglomerat banyak uang, kucurkan aja uang ke sana, beres. Tidak. Saya berhenti kerja. Berhenti kerja bukan untuk kerja lagi dapat hasil yang lebih gede, income lebih gede, jabatan lebih tinggi, tidak. Tapi saya berhenti kerja dari sebuah jabatan yang cukup lumayan, enak, posisinya enak, fasilitas enak, gajinya pun enak. Berhenti kerja jadi pengangguran, hanya untuk buka sekolah berpikir positif IDAMAN. Menganggur. Disitulah jadi pengacara beneran, pengangguran tapi banyak acara. Ya, nah, tempat, dari mana tempat? Oh, kalau punya uang gampang, mau sewa di mana aja bisa, pilih aja. Ya, tapi saya tidak seperti itu. Tempat saya dikasih pinjam sama seorang teman, tapi dia bilang ini tempat bisa dipakai 3 bulan ya. Ya nggak apa-apa, saya bilang ya. Kenapa 3 bulan ya? Karena setelah itu mau dilelang katanya. Oke. Setelah 3 bulan berdiri, harus pindah. Kemana pindah? Saya juga nggak tahu. Tapi ada teman saya bilang, Pak Inus mau cari tempat ya? Iya. Ini ada tempat saya sebuah ruko. Pakai aja katanya. Oh, pindah. Bulan keempat pindah ke sebuah ruko. Hampir 1 tahun di sana, pelatihan dibuka di mana-mana, dan tidak hanya 1 tempat, saya buka pelatihan di 4 tempat. Ya, jadi inilah pantang-panting lah saya. Ya, pada waktu yang berbeda, hari berbeda, jam berbeda. Semuanya gratis. Ya. Kalau orang mau memberikan kontribusi, ya saya sediakan kotak, silakan isi aja kotaknya. Nah. Oleh karena satu lain hal, ruko ini ternyata mau dipakai. Jadi saya juga harus pindah yang ketiga kalinya. Nah, salah satu peserta tahu bahwa saya harus pindah. Dia bilang, Pak Yunus, saya punya tempat di jalan, di pusat kota, di jalan yang cukup inilah ya, nilai ekonomisnya ya. Nah, kita tahu jalan itu nilainya tergantung dia lokasinya di mana. Nah, ini di pusat kota. Dia bilang, kalau mau pakai tempat saya. Yang ketiga, saya pindah. Gratis. Semua gratis. Pertama, kedua, ketiga, semuanya gratis. Tapi berapa bulan saya di tempat ketiga ini, tiba-tiba yang punya bilang, Pak Inu silakan angkat kaki dari tempat ini. Astaga. Dan saya diberi waktu hanya dalam hitungan hari. Penyebabnya simpel. Saya diminta jadi komisaris di perusahaannya. Dan ketika saya akhirnya tidak mau jadi komisaris, jatuh putusan, Pak Yunus harus tinggalkan tempat ini. Hanya dalam hitungan hari. Wow. Dan yang luar biasa, barang-barang saya yang ada di ruangan dikeluarkan. Sehingga waktu saya datang, dia lihat, barang-barang saya sudah dikeluarkan. Artinya, secepatnya harus angkat kaki dari tempat itu.
Pindah dari pertama ke dua, saya nggak ada masalah. Pindah dari kedua ke tiga, saya nggak ada masalah. Pindah dari kedua ke tiga, saya nggak ada masalah. Nah, di tempat ketiga ini, benar-benar masalah. Dalam hitungan hari saya harus pindah. Pindah kemana? Nggak tahu. Mau nyewa, nggak punya uang. Apa yang harus saya lakukan? Coba. Dalam hitungan hari harus pindah, bawa sekian banyak lemari, kursi, meja, segala macam. Nah, pada hari Senin itu, saya talk show dengan judul Never Give Up. Saya ceritakan kejadian itu. Dan saya bilang, meskipun saya harus keluar dari tempat ini dalam hitungan hari ini, hanya hitungan hari, dan saya tidak tahu harus pergi kemana, dan ini masalah besar bagi saya, bagi sekolah saya, tapi hari ini, saat ini saya katakan dengan jelas dan tegas, never give up. Saya tidak akan menyerah, saya pantang menyerah. Itu. Tapi dengan bergetar loh itu. Ya, menahan perasaan gitu ya. Mulut sih enak ngomong kan. Tapi perasaan kan nggak bisa dibohongi kan. Saya bilang, never give up, saya tidak akan menyerah. Gitu ya. Talk show selesai. Baru berapa menit, talk show selesai, saya terima telepon. Pak Yunus, tadi saya dengar talk show Bapak. Ya, memprihatinkan sekali ya Pak ya, kondisi yang Bapak alami. Iya Pak, begitulah kira-kira. Begini Pak, kalau Bapak tidak keberatan, boleh datang ke tempat kami, lihat tempat kami. Kalau cocok, silakan Bapak pakai. Baik Pak. Di mana Pak lokasinya Pak? Nah, ini yang sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh saya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan sebagainya, dan seterusnya. Itu yang Tuhan sediakan. Nggak pernah kepikir, betul-betul sama saya. Dapat tempat pertama, Hotel Iskandar Dinata, cukup jalan utama, 3 bulan. Dapat tempat kedua, di Ruko Komplek, Kopomas. Dapat tempat ketiga, Jalan Veteran, pusat kota. Nggak kaget saya dapat tempat-tempat seperti itu. Tapi ketika Bapak ini mengatakan, Pak, lokasi kami di Jalan Braga. Orang Bandung, Pak Purba pernah di Bandung, tahu Jalan Braga. Sama agak serupa dengan Jalan Asia Afrika. Ya, Jalan Asia Afrika, Jalan Dago adalah jalan kelas 1 di Kota Bandung. Tapi Jalan Braga adalah jalan yang bersejarah. Ya, selain pusat ekonomi juga legenda. Nah, dia bilang Jalan Braga. Jalan Braga itu nggak terlalu panjang, Bapak Ibu sekalian. Ada Braga panjang, ada Braga pendek. Saya bingung. Ini sebelah mana ya? Jalan Braganya sebelah mana? Ruko-ruko kah? Atau di mana ya? Dia sebutkan nomornya tanpa menyebutkan namanya. Ya, sebutkan nomornya. Kami tunggu Pak. Ya, saya nggak buang-buang waktu. Saya langsung berangkat, Bapak Ibu sekalian. Begitu saya lihat nomornya dan ketemu nomornya, Bapak Ibu tahu nggak itu apa tempatnya? Itu ternyata BCW. Tahu BCW? Braga City Walk. Sebuah mall di pusat kota. Sebuah mall dengan 2 tower apartemen. Nggak kebayang sama saya. Ternyata saya ditawari untuk mendapat tempat di sebuah mall. Sewanya adalah meter. Artinya dihitung per meter. Pakai 4 meter ya 4 kali sekian. Pakai 10 meter ya 10 kali sekian. Pakai 100 meter ya 100 kali sekian. Itu hitungan mall sewanya. Saya udah datang lihat.
Saya ditawari tempat di mall. Ya udah, saya udah sampai, saya datang ketemu di kantor mereka, dibawa ke lokasinya. Pak, ini ada tempat yang masih kosong, kurang lebih seluas 200 meter. Bapak bisa pakai untuk kantor, Bapak bisa pakai tempat untuk pelatihan, silakan pakai tanpa perlu bayar Rp1 pun. Ayo. Gimana rasanya? Tempatnya di mall. Gengsinya tinggi. 200 meter. Tanpa bayar Rp1 pun. Tapi dengan syarat, Pak, nanti kalau tempat ini ternyata sudah ada yang sewa, mohon maaf Bapak harus selesai. Saya bilang, tidak apa. Tidak apa. Ya. Begitu saya udah deal, dan kemudian mulai siap-siap pindah, nah, yang punya tempat di veteran bilang, pindah kemana? Braga Situ Walk. Wah, naik kelas dong, katanya. Yang nyuruh saya pindah mengatakan, naik kelas dong. Iya, dari veteran ke Braga. Ya, luar biasa. Bapak Ibu, banyak alasan mengapa kita menyerah. Salah satu alasannya adalah karena masalah begitu berat, dan kemudian merasa nggak ada lagi jalan. Jadi satu-satunya jalan cuma apa? Menyerah. Merasa udah patah semangat. Udahlah, didorong-dorong pun udah percuma, saya udah patah semangat. Udah rasa susah, sulit, dan akhirnya mengatakan mustahil. Lah kalau dia kata mustahil, menyerah aja. Itu menyebabkan orang menyerah. 3 hal itu. Tapi dari Winston Churchill, dari Pak Jarod Wijanarko, dan dari saya yang pernah mengalami, jadi saya nggak cuma ngomong ya. Kalau ngomong kan enak, orang suka bilang, lu ngomong enak, lu khotbah enak, gua yang ngalamin. Selalu ngomongnya begitu kan. Nah ini yang ngomong ini adalah yang ngalamin, yang ngerasain gitu ya. Nah, tapi kami bertiga, dengan Om William Surajaya 4, dan banyak lagi contoh selanjutnya, never give up, pantang menyerah. Ya, pantang menyerah. Jadi jangan ada kata-kata udah nggak ada jalan lagi deh, udah buntu, udah patah semangat, udah nggak mungkin. Jangan, ya, jangan. Oke, masih waktu 3 menit sebelum kita akhiri di menit ke-30 dan nanti kita masuk dalam tanya jawab. Saya memberikan solusi agar kita tidak patah semangat dan justru bisa mencapai apa yang kita inginkan. Ya, hanya 2 saja, hanya 2. Apa itu? Pertama, kita harus punya tujuan yang benar. Tolong dicatat di kertas. Aduh, minta tolong Bapak Ibu yang masih belum mute. Ini ada suaranya masuk cukup mengganggu. Apalagi ini saya rekam untuk nanti saya share di media sosial. Ini mengganggu sekali suara yang masuk. Bapak Ibu nggak tahu suaranya karena ya tidak terdengar di Bapak Ibu. Tapi terdengar di tempat-tempat lain ya, di kami. Saya juga. Tolong di mute. Ya. Yos, tolong di mute. Seluruhnya kecuali pembicara. Ya. Aduh, sampai di mana saya tadi? Oke, yang pertama, tolong dicatat. Mau di kertas, boleh. Tapi yang penting catat di pikiran dan di hati kita. Supaya kita tidak menyerah, pertama, kita harus punya tujuan yang benar. Saya lengkapi, tujuan yang baik dan benar. Gitulah. Kata benar itu harusnya mengandung 2 hal. Bukanlah benar kalau nggak ada kebaikan. Ya, kebenaran pasti ada kebaikan. Tapi kebaikan belum tentu benar. Saya lengkapi. Tujuan kita harus baik dan benar. Nah, melakukan sesuatu dengan tujuan baik dan benar, itu akan membuat kita tidak mudah menyerah. Kalau kita udah mau menyerah, langsung kita ingat,
tujuan belum tercapai. Masa hanya gara-gara masalah ini saya jadi menyerah? No way. Nehi, gitu ya. Tidak. Nah, jadi taruh itu tujuan itu di kepala kita, di hati kita. Apa tujuan kita? Tadi Pak Wijanarko, tujuan hidup saya yang satu, melayani Tuhan. Bisnis itu hanya bonus, itu hanya hobi, itu hanya apalah pelengkap. Jadi kalau itu ternyata bermasalah, ya biarin aja. Nggak ganggu tujuan hidup saya. Nah, tujuan hidup yang baik dan benar itu selalu kita ingat, selalu kita tanamkan di pikiran, di hati. Itu yang membuat kita tidak mudah, bahkan tidak akan menyerah. Tapi kalau tujuan kita hanya gitu aja sih, tujuan saya itu tercapai. Malah ngapain sih harus habis-habisan untuk tujuan begitu doang? Nah, harus punya tujuan yang baik dan benar. Selama itu ada, maka itu 50%. Nah, kan hanya 2 kan? Nah, 50% membuat kita tidak akan menyerah. Apa aja lah, terserah. Yang penting keinginan kita, tujuan kita harus yang baik dan benar. Apa yang kedua? Yang kedua, bersandarlah pada yang benar. Nah, ini dia. 2 saja, kelihatannya 50-50, tapi yang kedua ini sebenarnya nilainya jauh lebih besar dibanding yang pertama. Apa itu? Bersandarlah pada yang benar. Seringkali manusia bersandar pada apa yang dia miliki. Uangnya, intelektualnya, jabatannya, koneksinya, networkingnya, jaringannya, dan sebagainya. Bahkan backingnya, seringkali manusia begitu. Bersandar pada hal-hal itu. Itu mungkin baik, tapi belum tentu benar. Yang baik dan benar adalah bersandar kepada yang benar. Apa yang benar? Yang paling benar, bahkan maha benar adalah Tuhan. Intinya, yang nomor 2, bersandar pada Tuhan. Kalau kita sudah punya tujuan yang baik dan benar, bahkan bersandar, mengandalkan yang benar, maha benar, mengandalkan Tuhan, maka lihat, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Dan kalau Tuhan yang sudah bergerak, maka yang sulit menjadi mudah, bahkan garis bawahi, yang mustahil jadi mungkin. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Seringkali kita hanya nomor 1. Saya sudah punya tujuan yang baik dan tujuan yang benar, bagus. Tapi tidak masuk ke nomor 2. Nomor 2 adalah bersandar, mengandalkan Tuhan. Kalau 2 hal itu kita lakukan, tidak ada kata menyerah. Saya garansi. Kalau Bapak Ibu sudah lakukan itu dan menyerah juga, kontak saya. Tentu ada sesuatu yang harus diperbaiki di sana. Oke, Bapak Ibu, mencapai apa yang kita harapkan, kita inginkan, kita impikan, asal itu baik dan benar, dan mengandalkan Tuhan, saya percaya, tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata menyerah. Maju terus. Maju terus, bukan membela yang bayar, tapi maju terus membela yang benar. Apa itu? Tujuan baik dan benar, bersandar pada yang benar.